Jadi memang buat investor ada 2 pilihan gitu ya. Pertama mau jadi investor jangka pendek gitu ya, trading, atau mau jadi investor jangka panjang gitu. Kalau trading saya kira orang akan ngelihat tadi ya, support resistennya tuh di 7.200 sama 6.600 gitu ya. Jadi ketika nyentuh ke resisten dia akan, tungguin sampai ke, support lagi harapannya ya. Mhm. Nah itu bisa terjadi bisa tidak gitu ya. Tapi satu sisi kalau ngelihat overall jangka panjang sebenarnya kan market ini udah naik ya mulai dari di Maret 2000 ya, waktu itu yang paling dalam saya kira di 4.000 sampai sekarang ke, highest-nya gitu ya, yang tertingginya di 7.000, 200-an ya. Jadi kalau bahasa orang tuh, ini market lagi naik nih, lagi, higher high sama higher low ya. Jadi tertingginya lebih tinggi dari sebelumnya gitu, dan terendah sekarang juga, nggak lebih rendah dari sebelumnya. Jadi ini market lagi naik gitu. Nah, ada kerugiannya jika main trading itu, kerugiannya kalau market new high kayak gini, karena ada kemungkinan ini kemudian market akan terus-terusan naik dan kita ketinggalan, kereta ya Mhm. bahasanya ya gitu. Dan ingat bahwa di bulan-bulan tertentu gitu, di Desember ya, saya kalau ngacu ke Desember 2020 sama Desember 2021, itu window dressing juga volumenya lebih tinggi daripada, bulan-bulan sebelumnya ya. Mhm. Jadi ada apa ya, ada potensi sampai ke akhir tahun itu untuk window dressing di Desember dengan volume yang cukup kuat Mhm. gitu ya. Mhm. Oke, Bu Yekti juga melihat seperti itu Kak, ada potensi window dressing masih terbuka lebar walaupun IHSG-nya sudah all time high Bu Yekti? Iya, kalau, kami melihat, activity, market, jadi yang melihat salah satunya adalah dari sisi market behavior, investor behavior, itu kelihatan sebenarnya, window dressing itu memang satu hal yang, sering terjadi di pasar. Namun kalau dilihat dalam 1-2 tahun terakhir itu, justru kita melihat, aktivitas window dressing itu sudah tidak terlalu aktif lagi karena menjelang penutupan akhir malah koreksinya lumayan signifikan. Mhm. Namun kami masih melihat, kuartal ke-3 dan akhirnya ditutup dengan masuk kuartal ke-4 itu masih memberikan satu potensi di market sendiri, karena, di Indonesia sendiri, ternyata kondisi makroekonomi dan dari sisi foreign inflow-nya juga masih strong ya, Mhm. gitu. Jadi kami sih masih melihat potensi indeks untuk, bergerak naik. Walaupun memang sesuai, sepakat dengan yang disampaikan Pak Hanif, ya memang ada level-level resistennya yang membuat, pada level tersebut investor akan kembali profit taking. Mhm. Oke. Namun kami, masih sangat optimis. Mhm. Oke, masih cukup optimis melihat pergerakan IHSG ke depannya juga karena, masih banyak data-data penopang khususnya data domestik yang menjadi sebuah katalis positif juga dari view para pelaku pasar. Dari ini kita lihat juga Mas Putu bahwa tentunya kalau memang di pekan depan The Fed ini menaikkan 75 atau 100 basis point, seberapa besar Anda melihat ini menjadi sebuah tekanan? Apakah ini tekanan jangka pendek saja bagi para pelaku pasar atau justru mungkin akan lebih panjang daripada perkiraan? Ya, saya rasa mungkin tekanannya akan jangka pendek ya, mungkin sepekan ke depan atau sampai 2 pekan ke depan gitu. Mhm. Karena kalau kita lihat di sepanjang tahun ini pergerakan IHSG itu terus menanjak sementara bursa saham Amerika Serikat itu menurun gitu, Mhm. berfluktuasi dan cenderung Agak menurun bahkan anomali ya bagi ya. pergerakannya. Jadi kita lihat memang keuntungan dari tingginya harga komoditas itu yang dilihat oleh investor asing sih. Walaupun misalnya The Fed akan menaikkan 100 basis point, tetapi selama harga komoditas masih tinggi, kemungkinan investor asing itu masih akan tetap masuk ke dalam negeri kayak gitu. Mhm. Itu yang akan menopang pergerakan IHSG ke Mhm. depannya. Sampai misalnya pada satu titik harga komoditas itu mulai mengalami tren penurunan, saya rasa minat investor asing saat itu akan mulai berkurang sih. Mhm. Oke, Pak Hanif, Anda melihat kalau memang harga komoditas yang masih menjadi perhatian juga pelaku pasar, otomatis juga akan berdampak terhadap emiten-emiten sektor energi, pertambangan, utamanya batu bara, terus juga CPO yang masih menjadi salah satu andalan Indonesia, terus juga nikel dan lain-lainnya. Anda melihat dengan terjaganya harga, utamanya batu bara ya, kalau kita lihat masih di atas 400 begitu harganya, ini masih akan terus terjaga dan view dari para pelaku pasar, utamanya di sektor ini masih akan tetap terjaga juga? Ya iya, pastinya ya, karena bagaimanapun kan, harga itu nanti akan tercermin di revenue dan ujungnya akan tercermin di laba gitu ya. Kalau kita lihat kan memang laba di sektor perbankan itu sorry, pertambangan ini memang luar biasa ya,
naiknya di atas 100% gitu, pencapaian labanya ya gitu. Jadi mau nggak mau orang ke sana gitu akan lihatnya. Jadi harga seperti tadi disebutkan, harga batu bara $400 itu waduh luar biasa sekali itu. Mhm. Keuntungan yang diterima oleh para penambang batu bara gitu. Mhm. Jadi kalau saya ngelihat seperti ini gitu ya, ini bahasa orang kesempatan buy on dip atau buy on weakness ya. Kalau ada pelemahan beli gitu karena fundamental perusahaannya terutama di perbankan dan di pertambangan itu cukup baik ya, cukup solid kinerja tahun ini dan saya kira tahun depan juga akan cukup baik. Mhm. Oke, itu yang menjadi perhatian juga bagaimana saham-saham emiten pertambangan yang hari ini rata-rata mengalami koreksi begitu. Mungkin juga dari view pelaku pasar kalau memang ingin melakukan aksi beli atau cicil beli, ya ini mungkin menjadi salah satu kesempatan juga. Tapi disclaimer on juga ya bagi Anda yang menyaksikan tayangan di sore hari ini. Tapi kalau kita lihat juga Bu Yekti, misalnya di pekan depan ya Bank Sentral Amerika Serikat menaikkan suku bunga acuan 75 sampai 100 basis point walaupun tidak adanya kepastian begitu ya dari Bank Indonesia, ada bayang-bayang dari suku bunga tinggi secara global. Seperti apa Anda melihat ini akan berpengaruh juga terhadap view pelaku pasar di sektor perbankan dan juga properti? Iya, kalau melihat dari sisi inflasinya di US sendiri, kalau dilihat tuh inflasinya sudah masuk ke level peak ya. Karena kalau dilihat secara month on month tuh kenaikannya sudah relatif melambat, bahkan sudah mulai kelihatan data-data inflasi itu udah mulai kembali normalize. Mhm. Jadi kami melihat harusnya sih bertahap, namun pasti inflasi akan kembali normalize sehingga setelah The Fed melakukan kenaikan suku bunga yang cukup agresif itu on some point in time di tahun depan itu pun kenaikannya sudah tidak terlalu banyak atau bahkan sudah tidak melakukan kenaikan lagi dan ini kami sih melihatnya dengan kondisi satu monetary tightening yang terjadi seperti ini relatifly merupakan satu aksi dari bank sentral global yang memang sejalan setelah tahun 2020 mereka melakukan satu monetary policy yang sangat agresif sejak pandemi. Saatnya sekarang adalah melakukan kembali normalisasi atau kembali ke normal gitu. Mhm.